Halo teman-teman, gimana? Buat kalian yang sudah pada investasi di saham, apakah kalian sudah mengenal apa aja pajak-pajak yang terkait dengan transaksi saham kalian? Yuk kita bahas bersama-sama. Mengenal pajak atas transaksi saham, tulisan ini diambil dari pajaku.com. Nah, kita lihat ya dari awal. Nah, sistem perpajakan di Indonesia mengatur bahwa setiap individu yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif akan diperlakukan sebagai wajib pajak. Seorang dikatakan sebagai wajib pajak, salah satu cirinya ya ini mereka telah menerima penghasilan. Oke. Nah, dasarnya dulu bahwa sebenarnya pajak ini dikenakan atas penghasilan. Oke. Jadi saham juga terkait dengan penghasilan. Termasuk pula di dalamnya seorang investor yang juga bergelut pada bidang saham tidak terlepas dari kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Setiap awal tahun investor wajib melaporkan SPT tahunan atas pajak penghasilan pada tahun pajak sebelumnya. Namun tahukah Anda apa yang dimaksud dengan pajak atas transaksi saham? Yuk kita lihat ya. Definisi pajak saham. Pajak saham adalah istilah yang diberikan pada perlakuan perpajakan terhadap transaksi yang terjadi yang berkaitan dengan kegiatan penjualan saham serta dividen yang didapatkan oleh para investor. Nah, artinya pajak itu timbul ketika terjadi penjualan dan penerimaan dividen. Nah, dua hal itu dulu ya yang diingat. Jadi ketika kita beli, kena pajak nggak? Enggak. Nanti pas waktu kita jual, kita dikenakan pajaknya. Nah, kemudian kita lanjut. Namun penting untuk diingat, tidak semua transaksi dapat dikenai pajak. Mengapa demikian? Pajak hanya dikenakan terhadap transaksi penjualan saham dan penghasilan dividennya. Ya, yang tadi sudah dibahas. Nah, terus kemudian kita akan lanjut ya. Mengacu pada KSEI, ya, pasar modal Indonesia memiliki investor sampai dengan 7,86 juta itu per 2022. Dari berbagai instrumen investasi, pasar modal saham menjadi opsi investasi yang banyak digemari. Dengan adanya kepemilikan saham memang benar dapat memberikan tambahan penghasilan bagi seorang investor dalam bentuk capital gain. Capital gain buat yang belum tahu yaitu kenaikan dari harga sahamnya. Kita beli 100 dijual 120, maka 20-nya adalah capital gain. Tambahan penghasilan tersebut akan terjadi jika pemegang saham menjual saham yang dimilikinya dengan nominal di atas harga beli. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tidak hanya capital gain dan penjualan saham, investor juga menerima penghasilan berupa dividen. Di mana jika bicara tentang konteks perpajakan, tambahan penghasilan dari kedua hal tersebut nantinya akan menjadi objek PPh. Ya, sekarang kita langsung masuk ke PPh atas transaksi sahamnya. Dasar peraturannya adalah PP nomor 14 tahun 1997. Jungto Keputusan KMK ya nomor 282 tahun 1997 merupakan dasar hukum yang mengatur pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham. Namun dalam beleh tersebut tidak ada menjelaskan definisi saham. Merujuk pada keterangan IDX, saham dapat didefinisikan sebagai suatu tanda penyertaan modal individu atau badan usaha dalam suatu perusahaan maupun perseroan terbatas. Penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atas penjualan saham tersebut tergolong ke objek pajak penghasilan yang bersifat final. Artinya apa? Kita cukup laporkan saja berapa nilai transaksinya, berapa PPh-nya, dan kita tidak akan dikenakan pajak lagi di SPT tahunan kita, yaitu sebagai orang pribadi. Nah, berdasarkan PP nomor 14 ya, telah diatur tentang besaran tarifnya. Nah, kalau di sini mungkin ada bingung bacanya, yuk kita lihat ke peraturannya. Di dalam peraturannya telah dijelaskan banget bahwa ini PP nomor 19 ya, nomor 14 tahun 1997. Besarnya pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Lihat ya, ini ya, nilai transaksi penjualan. Nah, kemudian ada tambahannya nih dari pasal 1-nya. Dijadikan pasal 1A. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1996. Dalam hal saham perusahaan diperdagangkan di Bursa Efek setelah 1 Januari 1997, maka nilai saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebesar harga saham pada saat penawaran umum perdana. Nah, kalau kita lihat di sini, ya jelasnya apa? Bahwa bukan hanya 0,1% saja, tetapi ada tambahan 0,5% untuk saham pendiri. Nanti kita harus tahu juga saham pendiri itu apa aja. Mengacu pada pasal 1 ayat 3 KMK nomor 282, yang dimaksud dengan saham pendiri pada tabel di atas, yaitu saham yang didapatkan oleh pendiri dari kapitalisasi yang dikeluarkan setelah terjadinya penawaran umum perdana.
Atau yang lebih dikenal dengan IPO, atau secara sederhananya hal itu maksudnya saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri. Nah, kita lihat ya, jadi sekarang akan dibahas lebih lagi, yaitu untuk yang dikecualikan dari definisi saham pendiri nih. Yaitu saham yang didapatkan pendiri yang berasal dari pembagian dividen dalam bentuk saham. Saham yang didapatkan pendiri setelah IPO yang sumbernya dari pelaksanaan hak pemesanan efek terlebih dahulu, obligasi konversi, waran, serta konversi lainnya. Saham yang didapatkan oleh pendiri dari perusahaan reksadana. Terkait aspek pemotongan PPh final atas penjualan saham dilakukan oleh WPDN, akan dilakukan pemotongan oleh pihak penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek. Pemotongan PPh final tersebut dilaksanakan saat pelunasan transaksi penjualan saham. Artinya di setiap platform, baik itu kita menggunakan platform mungkin NeoHost, iPod, dan sebagainya, artinya kita akan ada fitur di dalam aplikasinya untuk kita tinggal laporkan saja. DPP-nya berapa, kemudian pajaknya berapa, PPh-nya berapa. Nah, di setiap penyedia itu pasti ada aplikasi itunya ya, ada menu untuk itu, kita tinggal ambil saja. Dan ingat, kalau kalian hanya menjadi investor, kalian beli terus, tetapi di dalam 1 tahun tidak ada penjualan, maka posisinya tidak ada pajak penghasilan finalnya. Oke? Kemudian kita akan lihat PPh final atas dividen. Ya, kita udah tahu ya, dividen itu sekarang menjadi bukan objek pajak, tapi kita lihat dulu. Ketika perusahaan melakukan pembukuan laba besar, pada umumnya perusahaan akan membagikan sebagian laba kepada pemegang saham. Nah, atas laba yang dibagikan dikenal dengan istilah dividen. Dividen didefinisikan sebagai bagian laba yang diperoleh atau diterima oleh pemegang saham. Dividen dapat meliputi dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk pula di dalamnya dividen dari perusahaan asuransi yang diberikan kepada pemegang polis, serta pembagian SHU koperasi. Pada dasarnya, dividen dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi merupakan objek pajak yang bersifat final. Ya, ini merupakan objek pajak yang bersifat final. Namun, ada juga yang diberikan fasilitas pengecualian dari objek PPh selama dividen tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan. Perlu dipahami bahwa dividen yang dikecualikan dari objek PPh yakni dividen yang dibagikan berdasarkan RUPS atau dividen interim yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada pasal 15 ayat 1 PMK tahun 2021, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri akan dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Dengan ketentuan dan syarat dividen tersebut harus diinvestasikan di wilayah Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan juga jangan lupa laporkan. Kalau tidak lapor gimana? Bisa saja dikenakan juga karena tidak memenuhi persyaratan. Sedangkan untuk wajib pajak badan dengan ketentuan pemajakan atas dividen ini berbeda dengan WP orang pribadi, di mana dividen yang diterima badan tersebut dikecualikan dari pajak penghasilan tanpa adanya syarat harus diinvestasikan di Indonesia. Ya, perbedaannya itu, yang satu harus diinvestasikan, yang satu tidak. Tidak hanya ketentuan pemajakan dividen dalam negeri saja, dividen yang berasal dari luar negeri juga dapat dikecualikan dari objek PPh apabila dividen tersebut asalnya dari badan usaha luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek, serta yang sahamnya tidak diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia. Jadi contohnya mungkin seperti Telkom punya di NYSE, kita investasi di NYSE itu bukan yang dikecualikan ya, karena dapatnya dari Telkomnya sendiri kan ada di Indonesia dan diperdagangkan di bursa efek juga. Oke, kalau untuk pajak yang terkait dengan dalam negeri saja, kita investasi dalam negeri, sepertinya simpel ya, kalau ada transaksi penjualan ya kita tinggal akan dilakukan pemotongan 0,1%. Kemudian ketika ada dividen, jangan lupa untuk dilaporkan, sebelumnya diinvestasikan dulu, baru dilaporkan. Rasanya simpel, tapi bagaimana ketika kita memiliki keinginan ataupun kita sudah berinvestasi di luar negeri? Artinya investasinya tuh di bursa efeknya bukan bursa efek Indonesia ya, bukan di IDX, tetapi kita investasinya mungkin di New York Stock Exchange ataupun dimanapun. Nah, kita lihat ya peraturannya. Lihat kita peraturannya. Jadi perbedaan pajak investasi saham di Indonesia dan di luar negeri. Oke, kita baca dulu semuanya ya. 1 dari 2 syarat seorang wajib pajak yaitu telah memperoleh penghasilan. Contohnya ialah seorang investor yang tidak terlepas dari kewajiban membayar pajak kepada negara. Investor tersebut mendapatkan penghasilan dari investasi saham yang dilakukan, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Atas investasi saham tersebut, investor terutang pajak, dalam hal ini adalah penghasilan.
Pajak atas saham merupakan perlakuan perpajakan untuk transaksi yang berkaitan dengan penjualan saham dan dividen oleh seorang investor. Perlu diketahui bahwa tidak semua transaksi di bursa efek terhutang pajak. Namun yang dikenakan pajak hanya transaksi dalam bentuk penjualan saham. Dan saat investor memperoleh penghasilan berupa dividen, sama ya, masih sama ceritanya. Dengan kata lain, pajak saham tidak dikenakan atas transaksi pembelian saham. Kemudian, kemudian kita lihat lagi ya. Dalam konteks perpajakan pajak penghasilan atas penjual saham serta dividen tersebut akan menjadi objek pajak bersifat final. Ya, semua jenis investasi baik di Indonesia maupun di luar negeri merupakan suatu aset atau harta yang wajib dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT tahunan PPh. Jadi artinya gini, kalau kalian berinvestasi di luar negeri pun mohon itu dicantumkan. Karena ketika kalian tidak mencantumkan nanti terjadi penjualan dan menggunakan nik kalian itu bisa ketahuan gitu. Nantinya kalian harus mencatat bahwa kalian punya harta di sana gitu. Misalnya seperti saham, falas, emas, obligasi, kripto, properti, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan pasal 4 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, dijelaskan bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dari wajib pajak bersangkutan. Termasuk dalam objek pajak itu, penjualan atau pengalihan harta akan menjadi objek pajak penghasilan. Dalam hal menentukan PKP, penghasilan kena pajak, wajib pajak harus menggabungkan penghasilan yang diterima dari luar negeri, ditambah dengan yang dari dalam negeri, digabung nih semua. Untuk menghindari terjadinya pajak berganda, akan diberlakukan kebijakan pengreditan pajak luar negeri. Ya, nanti kita lihat PMK, ya, nanti teman-teman coba buka untuk pengreditannya caranya gimana. PMK nomor 192, oke? Dalam penjualan saham, baik itu yang dijual di Indonesia maupun di luar negeri, akan dikenakan pajak dengan istilah capital gain tax. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan, diantaranya sebagai berikut. Kalau tadi pengenaan pajaknya, kita sudah lihat ya di Indonesia, tapi kita lihat. Pengenaan pajak ini ketika pemilik saham melakukan penjualan saham. Tidak peduli hasil dari penjualan investasi saham tersebut dalam keadaan laba ataupun rugi. Ya, karena dilihatnya dari transaksi jualnya saja. Nggak peduli mau rugi, mau untung, dia akan dikenakan 0,1% saham. Jadi bukan hanya capital gain, dia juga dikenakan ketika investor mengalami capital loss. Oke, tapi kalau bagaimana yang di luar negeri? Ketika penjualan saham dalam capital gain, maka hasil keuntungan investor tidak akan dilakukan pemotongan oleh pihak US nih. Namun hanya diakui sebagai objek pajak di Indonesia. Mengingat ketentuan perpajakan di Indonesia menganut worldwide income system, karena setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar negeri, disatukan semuanya menjadi objek pajak. Terkait penghasilan berupa capital gain yang diperoleh dari saham US, dihitung dengan cara menggabungkan ke dalam pendapatan lain sebagai dasar perhitungan PPh terhutang, yang nantinya akan dilaporkan pada SPT tahunan. Sedangkan besaran tarif pajaknya mengacu pada perhitungan PPh pasal 17 tentang pajak penghasilan. Ya, pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Berbeda dengan ketentuan pajak saham di Indonesia yang tidak melihat hasil dari sisi untung maupun rugi, jika hasil investasi saham di luar negeri dalam keadaan capital loss, maka tidak perlu diakui sebagai objek pajak. Dikarenakan hasil investasi tidak menghasilkan tambahan kemampuan ekonomis bagi investor. Oke, jadi catatannya ketika kita investasi di luar negeri, maka secara otomatis kita yang pertama, kita harus tahu bahwa seluruh capital gain akan dikenakan dengan tarif PPh pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, tarifnya berapa? Tarifnya ini. Oke, penghasilan 0 sampai dengan 60 juta 5%, 60 sampai 250 15%, 250 sampai 500 juta 25%, 500 sampai dengan 5M dikenakan 30%, penghasilan di atas 5 miliar dikenakan 35%. Bagaimana jika penghasilan kalian sebagai karyawan misalnya saja, kalian sudah berada di atas 500 juta 1 tahun. Berarti kalian kena berapa? Kalau kalian mendapatkan capital gain sebesar 20 juta, maka kalian harus membayar sebesar 30% kalian 20 juta itu. Ataupun kalau kalian untung 50 juta, ya sudah. 50 juta dikalikan 30%. Nah, itulah yang harus kalian bayar. Nah, terus kemudian, apalagi yang harus kita ingat? Semudah itu kita menentukan bahwa capital gain-nya dapat berapa? Ya enggak. Berarti kita juga harus bisa melakukan pembuktian bahwa sebenarnya saya belinya sekian, saya jual sekian. Artinya dokumentasi investor, para investor ya teman-teman gitu ya, harus kuat. Kalau dokumentasi kalian nggak kuat, nanti akan jadi masalah di perpajakan kalian gitu ya.
Amit-amit ketika pemeriksaan, maka secara otomatis kalian tidak akan memiliki apa ya disebutnya, memiliki suatu pembuktian bahwa saya dapatnya memang sebesar misalnya contoh keuntungannya 50 juta. Kalau kalian tidak melakukan pembukuan, tidak melakukan pencatatan dengan baik, dokumentasi yang baik, nanti bisa jadi masalah. Bagaimana kalau belinya dari tahun 2020? Ya, ya tetap dokumentasikan. Kan sekarang sudah banyak ada sistem cloud dan sebagainya. Ya taruh di situ. Yang terkait dengan misalnya beli Apple, harga berapa? Ya sudah nanti ketika dijual harganya berapa? Buktikan itu semua. Ya. Nah, artinya kalau dari sisi Indonesia hanya dikenakan ketika kita transaksi jual, baik itu capital gain ataupun capital loss, tapi ketika untuk saham di luar negeri yang kita transaksinya saham di luar negeri khususnya di US, maka secara otomatis itu hanya dikenakan ketika ada capital gain saja. Gitu. Nah, itu aja teman-teman informasinya. Semoga informasi ini bisa berguna buat teman-teman. Dan kalau memang ini berguna, semoga kalian bisa support saya dengan subscribe dan juga kalian bisa komen mungkin apalagi yang mau dibahas untuk berikutnya. Oke, see you, bye-bye.